Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Aduh, ini pasti mantan aku deh kak. Aduh, ini pasti si toxic itu kak. Aduh, pasti ini si player itu kak. Iya. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang merasa menyesal bersikap tidak baik padamu. Energi dia yang menyesal berbuat tidak baik padamu, kamu energinya seperti apa? Kita cek energi kamu. Energi kamu ke dia. Sakit hati loh kamu ini. Belum apa-apa udah sakit hati tuh, lihat banyak banget pedang-pedangnya. Kamu diapain guys sama dia? Pas aku bilang sakit hati, terus aku langsung ingat temanya. Oh iya, temanya kan dia menyesal berbuat tidak baik. Pantes guys, dia ada penyesalan karena kamu sesakit hati itu tuh, lihat kartunya. Duh guys, kamu dibikin terombang-ambing gini ya. Udah guys, please jangan balikan guys, dibuang aja yang kayak gitu. Energi kamu ke dia, sikap kamu dingin nih ke orang ini dan kayak menjauh. Bagus, good, nggak usah deket-deket ya sama yang kayak gitu guys. Aku tampar kalian kok deket-deket sama yang kayak gitu. Kamu marah tuh, jelas dia melakukan sesuatu. Kamu marah tapi kamu menahan diri untuk nggak marah-marah ke dia, untuk nggak balas dendam, untuk nggak apalah, pokoknya kamu masih bisa menahan diri di sini ke orang ini. Ya, dari menahan diri itu jadi komunikasinya nggak jelas kamu sama dia. Kamu udah nggak mau effort juga, ya sesekali kepo lah ya. It's okay, nggak apa-apa kalau kepo-kepo doang ya, wajar. Di sini kamu ngerasa udah effort ke orang ini. Sesekali kamu fokusin dia juga sih, karena masih baper, masih ada feeling ya, nggak apa-apa, boleh. Nah di sini kamu melihat dia tuh dari segi finansial guys, kestabilan, kemapanan. Matre kamu ya guys ya. Iya tuh, kamu lihatnya kayak gitu. Ada hambatan sih kamu ngerasanya di hubungan kamu sama dia. Kamu sering introspeksi, sering cari pencerahan. Galau kamu ya, kenapa? Kamu sering kayak mengalihkan ke pekerjaan, menyibukkan diri supaya kamu lupa sama orang ini. Kamu iya tuh benar, kamu sering kepoin dia sih kayaknya. Kalau udah masa lalu kamu masih suka tuh flashback, lihat-lihat foto atau kepoin dia. Merasa ada jarak, tapi ketika deket sama orang ini sebenarnya kamu ngerasa kebahagiaan, cukup bahagia. Mungkin kamu ngerasa dia beda dari yang lain. Ada hal-hal di dalam diri dia yang gak dilakuin sama mantan-mantan kamu. Misalnya ya. Energi dia ke kamu, dia mempertimbangkan kamu, merasa kehilangan, merasa kayak ada seseorang yang membatasi atau menutup akses. Ada keraguan di dalam dirinya. Ketika dekat sama kamu, dia ragu ya. Dia tuh dominan ya, dia nggak suka diatur tapi dia suka ngatur-ngatur ya. Kayak males effort orang ini loh. Jadi kayak kamu effort sendirian berarti guys ya. Tuh dia suka stalking kamu kan, bener. Sama berarti kamu sama dia sama-sama suka stalking. Dia seseorang dari masa lalu. Dia galau akut nih guys, galau banget. Kalau kamu kan tadi lebih ke apa ya? Apa sih tadi aku lupa lagi. Kalau dia lebih ke galau nih. Ada perasaan di dalam dirinya yang kayak membara. Ini membara lebih ke kesel atau marah ya. Sama, dia juga marah, kamu marah ya. Tapi ini dia galaunya lebih parah. Dia merasa hubungannya nggak positif sama kamu. Ada aja yang bikin dia kesel. Ya.
Hubungannya nggak terlalu lama kayaknya kamu sama dia nih, cepet kandasnya. Mungkin salah satu pergi atau ghosting, nggak jelas. Tapi dia bapernya dalam banget ke kamu. Tuh, dia juga merasa kamu beda sih. The star, kamu beda menurut dia. Kalau kamu kan lihat sesuatu yang beda dari dia, kayak ada yang dia lakukan dan mantan kamu nggak lakukan itu ke kamu. Jadi ngerasa bedanya di situ. Mungkin sikap atau karakter dia. Kalau dia ngerasa bedanya, kamu dari yang lainnya itu kamu kayak bersinar, bercahaya, beda dari orang-orang yang pernah deket sama dia. Gitu ya. Energinya positif kamu tuh. Dia yang menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Tumben ada orang yang nyesal. Nanti kita cek apa ya, kenapa dia merasa menyesal dan perasaan dia sekarang. Ya. Tapi itu nanti ya, guys. Seseorang yang merasa menyesal ini ya memang energinya toxic, negatif. Tuh kayak kelihatan banget dia suka kayak ada aja yang bikin kamu tuh kayak kesel, tersakiti, marah. Memang energinya meragukan orang ini, guys. Kayak kamu nggak seyakin itu mungkin sama dia. Apa ya? Energinya nggak baik sih, negatif. Dia tuh ya itu tipe yang dominan. Udah merasa terikat sama kamu. Ada sesuatu yang apa ya, kayak dia tuh mengambil sesuatu dari kamu. Contoh gini, kamu ngerasa dia manfaatin atau ngambil apa dari kamu. Ya, anggap aja kamu yang dirugikan. Dia belum terlalu ngapa-ngapain ke kamu. Jadi kan aku lihat dia malas effort dan kamu effortnya berlebihan. Bukan berlebihan, kamu effortnya ugal-ugalan. Dia effortnya biasa-biasa aja. Tadi di energi di awal aku udah cek kan kayak gitu ya. Itu bukan aku yang ngomong, tapi kartu yang membuktikan ya, guys ya. Dia tuh suka kayak efek loh. Kayak pakai topeng. Dia fokusnya nggak ke relationship, guys. Fokusnya dia ke ini apa, ke material things, karir, pekerjaan. Dia nggak ngurus-ngurusin banget soal love life. Makanya dia nggak mau effort. Kurang ajar ya, guys. Tapi dia take benefit from you ya, ambil manfaat. Buruk orang ini nih. Tapi orang ini introspeksi juga. Ya harusnya dia introspeksi lah, orang dia ngelakuin hal nggak baik kok ke kamu. Ya kan? Kamu tuh kayak udah cuek. Kalau kamu feminin, entah siapa yang feminin ya. Yang feminin ini kayak udah nggak mau tahu, nggak mau denger apapun tentang dia. Kalau dia maskulin, entah siapa yang maskulin. Maskulin ini lagi kepikiran sih. Ada batasan, makanya kepikiran. Apa nih, mau take action atau mau komunikasi atau apa. Lagi cari pencerahan, guys. Akhir-akhir ini kayaknya dia mau melakukan sesuatu tapi masih ya mikir-mikir aja sih. Ketika kamu bertemu sama dia, dia sikapnya hangat, tapi ketika menjauh dia berubah lagi, kayak nggak kenal mungkin sama kamu. Di sini ada energi third party, guys. Siapa yang mendatangkan pihak lain di sini nih? Yang third party ini justru sulit buat melepaskan. Dia yang menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Dia bingung mau melanjutkan atau enggak hubungannya sama kamu. Ada kegalauan, sedih tuh. Iya sih, dari tadi galau mulu dia nih. Kartunya keluar galau mulu. Dia seseorang yang senang olahraga, sport, activity kayaknya. Orangnya gampang mellow juga sih. Moody atau kelihatan lah gitu. Kalau sedih, lagi galau. Dia belum benar-benar bisa lupain kamu gitu aja sih. Masih suka flashback. Padahal dia seseorang dari masa lalu kan. Aku udah bilang dari tadi. Masih suka caper. Tuh, keluar lagi kartunya. Dia gak mau effort, guys. Males orang ini. Cuma bisanya tuh kayak caper-caper gitu ya. Bikin kayak supaya kamu notice keberadaan dia. Tapi dia gak mau effort. Ini kayak energy player ya. Gak mau usaha tapi suka cari perhatian. Apa kalau bukan player? Bikin kamu deket, tapi ketika kamu deket dia nggak mau lakuin apa-apa. Bener kan? Itu kan kayak energi orang-orang player kayak gitu. Mungkin kamu sama dia suka pernah berpergian atau traveling ya ke suatu tempat.
Kalau dia feminin, dia suka pakai baju terbuka, guys. Mungkin beberapa dari mereka suka otomotif. Entah tuh, tiba-tiba aku mau ngomong kayak gitu. Kalau dia maskulin terutama ya. Ini ada perbedaan usia nih. Kebanyakan yang feminin usianya lebih dewasa. Dia yang menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Orangnya temperamen, suka marah-marah, gak sensitif. Dan ada konflik sama kamu. Kalau lagi dekat sama kamu tuh ada aja debatnya. Gesekan-gesekan dramanya tuh ada aja yang kayak nggak setuju, kamu mikir apa, dia mikir apa. Ya ada konflik kamu sama dia, ada perbedaan tuh kan. Kalau ada perbedaan dikit langsung salah satunya marah, tantrum, ngambek. Mungkin ya ada energi menolak atau nggak mau. Siapa ya? Sebenarnya dia menginginkan kamu, tapi kayak di sini ada energi seseorang yang kayak nggak deh, nggak mau deh. Ada penolakan ya. Terkait apa nih guys? Ada penolakan di sini, apa dia nggak mau ya? Orang ini ada mau reconciliation ya. Pengen ada penyatuan apa ya? Atau ada sesuatu yang mau dia bicarakan ke kamu ya, kayak pengen kompromi, cari jalan tengah kalau kamu sama dia berkonflik. Ini bisa jadi ada energi orang ketiga. Ada sesuatu yang terbongkar atau ada sesuatu yang ketahuan, ada sesuatu yang mungkin cari-cari sesuatu di sosial media, akhirnya ketahuan kalau dia atau salah satunya suka tebar pesona sana sini. Iya, itu energy player sih. Dia mungkin yang kayak ghosting, pergi ninggalin kamu duluan atau menjauh gitu aja. Tuh kan aku bilang ada penolakan di sini tuh, rejection. Iya nih. Kalau ngerasa kamu energi dia makin dekat, ada sesuatu yang mau dia rencanakan, mau dia lakukan. Tapi dia masih menunggu waktu yang tepat. Kayak dia pengen catch up, kayak pengen apa ya, mendapatkan kamu, tapi ini artinya luas ya mendapatkannya. Atau dia pengen cari perhatian kamu supaya kamu pay attention ke dia, atau dia masih pengen menarik perhatian kamu. Dia suka mimpiin kamu tuh. Ya kan aku bilang dia seseorang yang fokus ke material things tuh. Dia fokus ke goalsnya, hidupnya aja, daripada cinta-cintaan. Makanya nggak terlalu jelas hubungannya, karena dia nggak take seriously this relationship, this love life. Dia lebih fokus ke goals hidupnya aja, ekspektasinya. Mungkin LDR nih beberapa kamu sama dia. Dia tipe-tipe yang fokus ke karir, makanya dia lebih sering tuh pakai pakaian kerja gitu ya. Kenapa dia merasa menyesal telah berbuat tidak baik padamu? Kenapa menyesal? Karena ada sesuatu yang terjadi dan itu bikin kalian sama-sama marah, emosi. Ada seseorang yang menyesal, kenapa waktu itu aku marah, kenapa waktu itu aku emosi, kenapa waktu itu aku nggak bisa mengontrol emosional aku. Dia masih kepikiran kamu sih, apalagi kalau kalian cuekin mereka, apalagi kalau kalian feminin terus cuekin mereka tuh kepikiran banget. Ya, ada sesuatu yang mau dia lakukan tapi kayak sulit, merasa nggak bebas buat melakukan sesuatu. Kepikiran sih, masih kepikiran kamu. Ada seseorang yang ingin minta maaf atau memperbaiki silaturahmi di antara kalian. Kenapa aku bilang silaturahmi? Karena belum tentu dari mereka tuh semuanya mau balikan. Cuma pengen nggak kamu sama dia nggak pengen musuhan aja gitu loh. Makanya ingin memperbaiki silaturahmi. Dia merasa dijudge sama kamu. Jadi dia pengen punya image yang bagus di mata kamu ya, supaya kamu juga nggak mikir yang buruk-buruk tentang dia. Image dia yang buruk tuh dia nggak pengen kamu berpikiran kayak gitu ke dia. Kenapa dia menyesal telah berbuat tidak baik padamu?
sebenarnya ya orang ini tuh kayak masih berharap sesuatu yang baik di hubungan kalian. Kayak dia punya tujuan apa dan dia tuh pengen tujuannya itu berhasil di hubungan ini. Dan aku lihat orang ini juga kayak masih pengen apa ya, masih pengen ada sesuatu yang baik, atau bisa dibilang masih pengen maju ya. Aku lihatnya kayak seseorang yang pengen approach sih, kayak pengen maju gitu loh. Entah apa yang mau dia lakukan, tapi ada lah gitu yang pengen dia tawarkan atau dia pengen lakukan ke kamu. Dia menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Kayak orang ini tuh pengen hal-hal yang buruk, hal-hal yang gak baik di masa lalu, pengennya kamu tuh lupain lah gitu. Dan kamu sama dia memulai dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik. Jadi hal-hal buruk di masa lalu tuh dia pengennya dilupain. Enak ya, dia yang udah bikin salah tapi pengennya dilupain. Terus kamu masih trauma, masih sakit hati, dia pengennya dilupain. Kalau belum healing, dia pengennya dilupain guys, hal buruk itu tentang dia. Dia nggak pengen ya sesuatu kayak terjadi sama kamu. Misalnya kamu mengalami trauma, kamu mengalami anxiety, atau kamu kenapa-napa tuh dia nggak pengen efek dari hal yang udah dia lakuin ke kamu itu. Dan orang ini aku ngerasanya masih pengen punya komunikasi yang baik sama kamu sih. Dan dia nggak pengen dengan kejadian yang pernah dilakuin ke kamu jadi menutup diri, jadi kayak menutup akses. Ya dia nggak mau kayak kamu sama dia saling ngeblok, saling diam-diaman tuh kayak nggak mau. Pengennya punya komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Dan dia juga nggak pengen kamu marah atau balas dendam ke dia. Ya dia nggak pengen ngeliat kamu tuh marah, kesel sama dia. Beberapa dari mereka itu masih menunggu sih, menunggu kamu, menunggu hubungan kalian lebih reda, menunggu kamu udah gak marah lagi, marahnya reda, dan mungkin akan ada yang dia lakukan ke kamu. Dia pengennya kayak kamu masih terbuka sama orang ini, gak pengen kamu menutup diri atau menutup hati ke dia ya. Dan mereka juga banyak yang kayak kangen sih, ada rasa kangen ke kamu nih. Dia gak pengen kamu terlalu keras sama dia. Dia udah berbuat gak baik, tapi dia pengennya kamu tuh gak keras, gak jahat gitu ya ke dia. Ada rasa takut kalau kamu marah, kalau kamu benci atau kesel sama orang ini. Ya dia pengen ya yang happy-happy aja. Dan dia juga kayak apa ya, intinya dia lebih takut sih kalau kamu tuh marah, ngejudge dia, atau balas dendam, atau kamu mencaci maki dia atau sindir-sindir dia di sosial media. Orang ini nih ngerasa capek atau lelah sama hubungan kalian. Iya, karena harapan-harapan yang dia inginkan dari hubungan ini tuh gak terwujud. Dan dia juga gak pengen kamu cuekin dia. Ini kayak seseorang yang pengen punya komunikasi yang tetap baik sama kamu, sekalipun hubungan kalian udah gak baik. Dia nggak pengen apa ya, orang ini tuh kayak hopeless atau kesel kenapa hubungan kamu sama dia tuh jadi kayak gini, jadi rumit, ribet, kenapa nggak baik-baik aja, kenapa kamu sama dia sekarang menjauh, kenapa kalian tuh nggak punya hubungan yang baik, kenapa harus jadi kayak marah satu sama lainnya, kenapa jadi perang kayak gini sekarang. Lucu juga ya guys ya yang dia pikirin. Kita cek ya perasaan dia yang menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Perasaannya hancur guys, aur-auran. Tuh, gak baik-baik aja perasaannya. Merasa hubungan kamu sama dia udah berantakan, kayak udah gak bisa diperbaiki, kayak udah wow gitu ya, chaos banget. Dia merasa kamu sama dia saling menyakiti satu sama lain dengan kata kalian masing-masing. Kamu ngomongin apa tentang dia, terus dia tersinggung, sakit hati, dia pun begitu, merasa udah berkata yang gak baik ke kamu, terus kamu mungkin juga sakit hati. Ada perbedaan pendapat, perdebatan di antara kalian. Dia ngerasa ini salah satu udah ngeblok, menutup akses, atau ada yang delete kontak, atau ada yang pokoknya salah satu ada yang menutup akses, di mana salah satunya nggak bisa komunikasi dengan bebas lagi. Perasaannya ya kamu sama dia masih sama-sama emosi mungkin di sini ya.
Dia kayak masih pengen diperhatiin atau pengen dapat perhatian dari kamu sih, aku rasanya. Beberapa dari mereka mencoba untuk bertahan, survive, karena kan mereka nggak baik-baik aja nih. Kayak masih berharap sih ke kamu nih. Pengen hubungannya sama kamu yang tenang, yang happy gitu ya. Ada seseorang yang kayak pengen melupakan atau pergi menjauh, tapi belum bisa buat lupain kamu gitu aja. Tuh. Ada seseorang yang kayak pengen go away, tapi kenapa nggak bisa ya? Selalu menoleh lagi ke kamu nih. Orang ini kayak pengen ngambil keputusan ya, tapi masih menahan diri aku liatnya. Apa ya, dia juga mungkin ya masih bingung harus ambil keputusan apa, tapi kayak nanti aja deh gitu. Jadi kayak menahan dirinya, tapi dia mau mengambil keputusan aku liatnya. Mungkin pengen ada pertemuan sama kamu, pengen talking about something, membahas sesuatu di antara kalian, masalah kalian kalau kalian ada masalah. Pengen ada pertemuan, terus kayak have fun gitu ya, update kehidupan, saling tahu kabar masing-masing. Orang ini kayak bingung, ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, overthinking loh dia nih. Kayak ada rasa pengen berharap, tapi di sisi lain kayak ya udahlah nyerah aja. Jadi kayak bimbang aja, harus mempertahankan masih mau lanjut atau enggak sama kamu. Tapi energinya kayak masih pengen melakukan sesuatu, ya, kayak belum lelah atau kayak masih berharap atau pengen berusaha. Kayak pengen memberanikan diri untuk maju ke kamu. Dari tadi aku lihat kayak ada ini kan, orang-orang yang kayak pengen approach atau maju, aku lihatnya. Nah, kebetulan di sini ada kartu yang dimana artinya dia kayak pengen new beginnings. Ada rasa takut, tapi kayak ada rasa juga pengen new beginnings, memperbaiki atau apa ya, memperbaikinya. Ada yang memperbaiki komunikasi aja, ada yang mau memperbaiki silaturahmi, memperbaiki hubungan, tapi belum tentu ngajak balikan ya, gitu maksud aku ya, versi memperbaikinya. Takut, dia tuh takut sebenarnya, jadi kayak lebih pengen mempersiapkan rencana dulu, mungkin entah kapan ya bakalan cari kamunya. Oke, apa yang akan dia katakan ke kamu? Dari seseorang yang menyesal telah berbuat tidak baik. Aku berharap sesuatu yang berbeda. Kalau kalian diam-diaman, dia berharap mungkin bisa komunikasi atau bisa baikan sama kamu ya. I wish I could share my good news with you. Dia masih pengen ini sih, kayak kamu ada di sampingnya, kayak bisa ngobrol, bisa sharing. Kan aku bilang kayak seseorang yang ingin memperbaiki komunikasi, berarti dari komunikasi itu kalian bisa ngobrol, mungkin kayak dulu ya, bisa sharing cerita, sharing apa aja, ngobrol apa aja. Tuh dia lagi healing ya, dia juga healing sih sebenarnya, karena kan aku bilang kamu sama dia tuh ada perdebatan, mungkin dia juga sakit hati atau tersinggung sama kata-kata kamu ya kan, siapa yang tahu. Nah, di sini I feel you even though we are apart. Dia merasa ya, dia tetap kayak kamu tuh merasa energinya ada di sekitarnya, masih kayak deket, walaupun kamu sama dia berjauhan. Tuh, dia masih menginginkan kamu kan? Makanya aku bilang di sini tuh ada seseorang yang kayak pengen approach, menawarkan sesuatu atau pengen maju. Di sini ada I want you, divalidasi sama kata-kata ini. Dan dia energinya juga masih ketarik di kamu. I'm so attracted to you. Ya, makanya tadi kayak merasa energi kamu juga masih ada di sekitar dia. I wonder if you are happy without me. Dia bertanya-tanya, kamu tuh happy atau enggak sih nggak ada dia di sampingnya. Tuh, ini nih relate. I'm becoming a better person. Kan temanya dia melakukan hal yang gak baik ya, berbuat yang tidak baik ke kamu. Nah, dia tuh berharap bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Kenapa relate banget sama temanya ya? Kayak gitu katanya. Nah, ini the last card. We need to let each other go. Seperti yang aku bilang sebelumnya, dia pengen kamu melupakan hal-hal buruk yang dia pernah lakuin ke kamu. Jadi kayak ya udah, let go aja lah hal-hal yang masa lalu. Kita mulai dari awal lagi, hubungan yang baru lagi, entah temenan, entah balikan atau apa statusnya. Tapi dia pengen hal-hal yang buruk yang udah pernah dilakukan ke kamu tuh dilupakan aja gitu loh. Kalian mulai lagi dari awal, new beginning, something new. Makanya di sini ada bilang we need to let each other go gitu.
ya kita perlu membiarkan satu sama lainnya pergi, entah ya udah masing-masing jadinya, entah let go masalah kamu sama dia sebelumnya, bisa kayak gitu juga ya. Udah, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang menyesal telah berbuat tidak baik padamu. Ada zodiak Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Leo, Libra, Gemini. Tadi tuh nggak ke-record guys. Inisial hurufnya ada huruf H, V, Q, F, X, K, Y, G, M, U, E, P, J, dan C. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.